Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله wabarakatuh. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وقربانه ومحبه وأوليائه وعلمائه وأهل بيته الكرام شيء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ثم إلى أرواح المؤلف في هذا الكتاب شيخ الإسلام وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين وإلى جميع مشايخنا وأستاذنا وآبائنا وأمهاتنا شيخ الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتفرج بالكرب وتضاهي الهوائج وتنال بالغيب وحسن الغواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid As-Salam untuk sama-sama belajar ilmu agama. Mudah-mudahan akan membawa kita kepada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ya Allah bersolawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemarin telah dijelaskan tentang masalah bab taubat. Mari kita sama-sama ingat kejadian yang dialami oleh Bal'am bin Ba'urah. Siapa Bal'am bin Ba'urah? Bal'am bin Ba'urah itu ulama kekasih Allah, waliyun min auliyaillah. Bal'am bin Ba'urah ini Pak, amun nak berdoa itu tidak diijabah, pasti diijabahnya. Karena Bal'am bin Ba'urah ini memiliki ismul a'zam. Amun kita berdoa, sebelum berdoa itu membaca ismul a'zam, doa yang kita pinta kepada Allah itu tidak akan ditolak. Jadi Bal'am bin Ba'urah ini ulamanya kaum Bani Israel. Beliau ini punya doa yang manjur, tapi doanya ini digunakan untuk kejelekan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bal'am bin Ba'urah menjadi orang yang rusak dan tersesat. Laju yang kedua, contoh yang kedua yakni iblis.
Mungkin bapak-bapak tidak asing lagi yang mencerita tentang iblis. Inilah akibatnya amun kita ini tidak galak berbakti kepada Allah, amun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di akhirnya nanti kufron fahalaka ma'al halikina abadal abidina, pasti kita akan hancur lebur amun kita berbuat maksiat kepada Allah. Terus contoh yang ketiga, bapak moyang kita siapa Pak? Nabi Adam. Dosanya Nabi Adam berapa Pak? Siko. Tapi di dalam hadis dijelaskan ruya baka ala zanbihi mi'ata sanatan. Nabi Adam itu nangisnya selama 200 tahun. Padahal dosanya cuma siko itulah. Coba kamu Pak, dosanya berapa Pak? Pak RT dosanya berapa? Seminggu berapa kali nangis Pak RT? Amun tak dijuk jatah sama orang nangis. 200 tahun Pak. Nabi Adam 200 tahun nangisi dosanya yang siko itu nah. Kadang-kadang kita ini tidak galak introspeksi diri. Introspeksi masalah apa? Kita ini dari kecil sampai besar diunjuk kesempatan oleh Allah hidup, entah berapa lagi dosa yang kita laksanakan itu Pak. Kadang kita ini tidak mikirnya mah itu. Coba sekali-kali kita introspeksi diri, ya Allah, Nabi Adam baik yang bermaksiat melakukan dosa 1 kali kepada Allah, Allah murka. Apalagi kita, Nabi bukan, ulama bukan, wali bukan. Aduh ya Allah. 200 tahun Nabi Adam menangisi dosanya yang satu itu hatta qabilallahu taubatahu, sehingga Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Wa ghafara dzambahu, dan Allah mengampuni dosa-dosanya Nabi Adam al-wahid yang satu. Ayo dibagi dulu, dibagi. Apa ini asbak ya? Rokoknya ngadit. Rokok Kak? Rokok Kak? Rokok ada Kak? Enggak bagus. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amidana bi asrarihi wa adana bi barakatihi fid dharain amin. Sampai gue ya. Nikmat amun ngaji sambil merokok itu, Allah Akbar. Luar biasa. Ngopi, merokok, makan kue, ngaji, lengkap pahalanya Pak. Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tubata summa naqatta taubata wa hudta ila zanbi saniyan, maka apabila kita telah bertaubat, kemudian kita merusak taubat tersebut, maksudnya merusak itu makna Ustaz, maksudnya merusak itu wa'udata ila zanbi, kita kembali melakukan dosa tersebut. Sanian, dosa yang kedua kalinya. Wa'udu ila taubah, maka kita kembali lagi kepada taubat. Mubadiron, jangan ini kita lah taubatnya cuma seminggu, gawikan dosa lagi, tak galak taubat lagi. Parahnya namun mak itu. Uji Imam Al-Ghazali, kita misalnya lah taubat, sudahlah aku taubat tak merokok lagi.
Tobat tidak merokok seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan. Lepas sebulan merokok lagi. Amun pacak ditobati lagi, itu. Jadi amun kita lah taubat, kemudian setelah kita taubat, kita kembali melakukan dosa lagi, maka fa'uddu ila taubati mubadiron, kita kembali melaksanakan taubat. Wa qul li nafsika li'alli amutu qabla an a'uda ila dzanbi hadhil marrah wa kadzalik balisan wa rabi'an salisan wa rabi'an. Misalnya ini Pak, kita ngomong sama badan diwe, badan, suka baik sebelum kamu kembali melakukan dosa kamu mati. Ya Allah, matinya Pak, mati dalam keadaan taubat, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu diingat, walaupun kita telah taubat, melakukan dosa lagi, ya taubat lagi. Kenapa? Merokok lagi? Belum taubat berarti ya? Belum taubat itu makmur ya? Wala yamna'ka syaitanu minat taubati bisababi dzalika. Jangan sampai mencegah kepada kalian syaitan daripada untuk melaksanakan taubat. Kadang-kadang kita ini ya Pak. Ya Allah, agak malam aku nak bangun lah, nak sholat, nak taubat sama Allah. Kadang-kadang tidak terbangun. Itu karena itu godaan daripada syaitan. Yang mencegah itu syaitan, karena syaitan itu tidak galak jika umat Nabi Muhammad itu bertaubat kepada Allah. Makanya harus dilawan hal yang itu. Ada sebuah hadis dijelaskan, khiyarukum kullu mufattinin tawwabin. Sebaik-baiknya kalian semua yakni orang yang terkena fitnah dan orang yang bertaubat. Jadi jangan dikira wong yang selalu fitnah itu buruk, tidak. Justru wong yang selalu fitnah itu wong yang paling baik. Wong yang paling baik itu wong yang sering difitnah. Siapa contohnya RT? Banyak baik rasanya. Dirasani sama masyarakatnya kebanyakan RT. Berarti RT ini sebaik-baiknya manusia. Yang kedua, uang yang baik itu siapa? Uang yang galak bertaubat. Berarti amun RT ini sering terkena fitnah, akan tetapi RT tidak galak taubat, baru separuh baiknya. Makanya Pak, banyak-banyak taubat. Mana cara-caranya kita bertaubat? Wal istighfari wa tazakka qaulahu subhanahu. Jadi kita memperbanyak membaca istighfar, kita ingat kepada Allah. Faslun wa jumlatul amri annaka idza tada'ta fa barakta qalbika 'aniz dzunubi kulliha. Kesimpulannya ini Pak. Amun kita nak mengawali daripada berbuat taubat, yang pertama fa barakta qalbika, kita membersihkan qalbaka, kita membersihkan hati kita ini dari mana? Aniz dzunubi kulluha, dari banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang pertama. Amun kita nak taubat, yang pertama kita membersihkan hati kita. Yang kedua, bi an tuwatinahu ala alla ta'uda ila dzanbi, menetapkan di dalam hati kita berjanji, aku tidak bakal balik lagi melakukan dosa tersebut abadan al-batata, di dalam waktu untuk selama-lamanya. Kita tidak bakal kita gawekan itu lagi. Terus amun kita lama itu watur radiyal khusuma bima amkanaka, kita minta maaf sama wong yang pernah kita zalimi. Kita minta maaf dulu. Watak dia fawaida bima taqdiru alaihi, kita mengkodok kewajiban yang pernah kita tinggal. Kemarin sudah dijelaskan, yang pertama sholat, puasa, zakat, dan kifarat. Watarji'a fil bawaqi ilallah subhanahu wa ta'ala bil ibtihal wat tadarru'il yakfika zalika
Amun kekurangannya itu kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan baik. Amun di dalam kita melaksanakan taubat ada kurangnya, Allah lengkapi. Fatartasila, kemudian mandi, watarsila siabaka, dan membasuh pakaian-pakaianmu, watusolliya arba'a raka'atin kama yajibu, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat. Yang pertama Pak, mandi dulu. Pernah mandi taubat tak? Nah, Mandinya mandi wajib terus. Tidak pernah mandi taubat. Nah, bahaya ini. Mandi taubat, setelah mandi taubat kita bersihkan pakaian-pakaian kita, kemudian kita melaksanakan sholat taubat. Sehari semalam berapa kali melaksanakan sholat taubat Pak? Sekali. Hah? Sekali. Gak usah budi. Berapa kali sholat taubat sehari semalam? Sekali. Sama sekali, tidak kan? Sekali. Sama sekali. Laksanakan Pak. 2 rakaat jadilah, bagus yang 4 rakaat, lebih pun tidak apa-apa mah itu. Malam bagus itu. Ini ada di ujungnya, nah di ujungnya jelaskannya mak ini. Wa tad'a wajhaka 'alal ardi fi makani kholin la yaraka ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita letakkan Pak kening kita nah, kepala kita di tempat sujud, tapi di tempat yang sunyi. Makanya wong zaman dulu itu Pak amun nak sholat itu sembunyi-sembunyi. Amun bangun malam itu cari tempat yang sunyi, hanya Allah yang mengetahui. Kadang kita ini hendaknya itu ibadah dijingok sama wong lain. Amun wong dulu itu ibadah itu sumput-sumput, karena tidak galak dijingok wong lain. Tidak galak dijingok wong lain, cukup Allah yang tahu. Wa qalbi hazinin, dan di dalam lubuk hati kita yang dalam. Wa sautin alin, kita dengan suara yang keras. Maksudnya mengakui kesalahan kepada Allah. Wa tadhkuru dzunubaka wahidan ma'an kana. Kita sebutkan dosanya itu. Jadi kondisinya ini Pak. Setelah kita sholat salam, itu kita sujud. Sujud, di dalam sujud kita ini kita sebutkan satu persatu dosanya. Ya Allah, ampuni dosaku. Dosa yang mana? Dosa lagoto bini wong, ya Allah. Dosa ini, dosa itu kita sebutkan satu-satu. Maaf karena kamu kita ingat. Amun kita ingat. Wa talamu nafsakal asyata 'alaiha. Terus kita ini mencaci maki diri kita, alangkah kau ini menjijikan niat badan. Kamu ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, aku untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya itu kemudian kita berdoa kepada Allah. Apa tidak doa taubat? Apa tidak doa taubat? Nah, apa dia? Jadi hafal. Jadi itu Pak caranya taubat. Kemarin dijelaskan kita harus belajar, ingat sejarah-sejarah terdahulu, Bal'am bin Ba'ura, iblis, terus bapak moyang kita Nabi Adam. Terus selanjutnya, tanjakan selanjutnya itu al-aqabatu salisu wa hiya aqabatul awaqib. Nah ini tanjakan mengenai tentang rintangan-rintangan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Summa 'alaika ya talimal ibadati wa faqaqa Allah ta'ala bi raf'il awaiqi hatta tastaqima ibadatuka. Orang-orang yang menempuh jalan ibadah, siapa? Kita ini Pak. Kita yang melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, apapun itu, semoga Allah memberikan taufik pertolongan untuk menepis segala rintangan yang menghalangi dalam kita beribadah kepada Allah. Hatta tastaqima ibadatuka, sehingga ibadah kita kepada Allah itu menjadi istiqomah dan lurus. Apa baik sih yang dapat menghalangi kita, rintangan yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, ad-dunya wa ma fiha, dunya beserta isinya. Jingoklah Pak di luar sana Pak. Uang itu sibuk nyarikan dunia sampai lupa sama ibadah.
Yang RT ngurusi pemerintahan, sibuk ngurusi pemerintahan, tidak sempat datang ke masjid. Yang dagang ngurusi dagangannya. Kadang-kadang dunia yang mak itu baca buat lupa kita ibadah kepada Allah. Coba kita rasakan itu. Rintangan yang pertama itu berupa harta duniawi. Mana caranya kita menjauhinya tersebut? Bitajarrudi anha wa zuhdi fiha. Maksudnya tajarrud itu apa? Menolak atau mengosongkan hati kita bersifat zuhud dalam kepentingan dunia. Bukannya kita ini tidak boleh nyari dunia, tidak boleh. Boleh mencari dunia, tapi jangan sampai hubud dunia. Maksudnya hubud dunia itu mana? Cinta terhadap dunia sampai kita lupa ibadah kepada Allah. Bekerja silakan, waktunya azan datang sholat berjamaah di masjid. Yang lagi dagang silakan dagang, waktunya sholat ya sholat. Nah, itu kadang-kadang kita itu sebelum subuh bela berangkat ke pasar duluan, entah sholat subuhnya kapan. Kadang-kadang subuh itulah di pasar, ibadah terlupakan, akan tetapi urusan dunia dilaksanakan. Jadi amun baca kita ini tajarud itu mengosongkan hati, wazuhdi fiha, dan kita zuhud kepada dunia. Maksudnya itu tidak terlalu cinta dengan dunia. Wa inna rahbata fid dunya, maka sesungguhnya orang yang cinta fid dunya di dalam dunia, tashghaluka, itu bakal disibukkan ama zahiruka fabit talabi, kepada zahirnya, fabitolabi, untuk mencari dunia. Coba Pak, biasanya orang yang cinta dunia itu ini Pak, hatinya disibukkan selalu untuk mencarinya. Itulah dunia itu Pak. Kita ini serba kekurangan, kurang terus uji bajinah, mati cukupnya. Nah, uji Imam Al-Ghazali, orang yang cinta sama dunia itu pasti hatinya itu disibukkan untuk selalu mencari. Kurang mati cukupnya sama sekali. Mana efeknya? Efeknya itu ibadah kepada Allah terlupakan. Wa amma batinuka fabil iradati wa hadisin nafsi. Sedangkan batinnya selalu mengharapkan dunia. Kadang-kadang kita masih tidur itu bayangkan besok ini nak nyari duit di mana yang nak dituju ini ya, yang dagang di mana ini, yang nak bisnis apa ini. Itulah hati itu disibukkan dengan urusan dunia. Sebenarnya lemah Pak. Kita hidup ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Tidak mungkin yang menciptakan itu tidak bakal ngurusi. Tidak mungkin. Contoh ini, kita beli ayam. Kita pelihara di rumah, setidaknya kan kita untuk makan. Berarti kita beli ayam, kita tanggung jawab kepada makhluk Allah. Contohnya, mana apa itu yang mahal itu namanya itu? Burung apa itu ya? Burung beo. Murai itu nah. Kita beli murai dari kecil, kita urusi, kita unjuk makan. Supaya apa? Supaya bagus suaranya. Amunlah bagus, ada harganya Pak. Begitupun kita Pak, diciptakan oleh Allah. Amun kita ini bagusnya dalam arti apa? Ibadahnya bagus, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, pasti sama Allah itu diunjuk terus Pak. Cung. Begitupun mana tadi burung murai tadi Amun semakin bagus suaranya, semakin yang tadinya sehari diunjuk makannya sekali, amun suaranya bagus, diunjuk makannya pacet 3 kali. Begitupun kita ibaratnya itu. Amun kita hidup di dunia selalu ibadah kepada Allah, memperbaiki ibadah, memperbaiki hati, agar kita berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Allah pun senang. Allah pasti senang. Kita bayang ibadah baik diurusi sama Allah. Mana buktinya? Nah, uang-uang yang di luar agama Islam ingkar sama agama Allah tapi tetap tunjuk rezeki. Apalagi kita Islam sering ibadah. Ngapo Pak?
kita ini selalu ibadah, baik. Tapi kadang-kadang rezeki itu seret tuh apa coba? Kita terlalu mengharapkan. Kita ini terlalu mengharapkan. Cobalah bapak-bapak datang ke masjid. Waktu datang ke masjid itu kosongkan hatinya Pak dalam urusan dunia. Allahu Akbar, kosongkan hati dari urusan dunia. Yang ada di dalam hati itu hanya Allah. Amun tak percaya jingoklah Pak, pasti Allah selalu menunjuk. Kadang kita ini rezeki seret, kadang kita ini ngomong diwek sama badan, banyak gawe sholat terus tapi rezeki seret. Itu biasanya itu. Ya itu karena ulah diwek. Karena kita itu irodah, harapan kita ini terlalu besar. Sedangkan Allah itulah janji. Manusia itu rezekinya lah ada takarannya diwek. Seberat apapun kita mengusahakannya, amun rezekinya mah itu ya itulah. Tak bakal nambah, tak bakal ngurang. Sejauh apapun rezeki, amun kita cari bukan rezekinya tak bakal ketemu. Tapi amun sudah rezekinya sudah datang diwek. Yang penting baik, perbaiki perilaku kita kepada Allah, bersihkan hati kita, batin kita kepada Allah, buang jauh-jauh sifat harapan kepada sesama, harapannya hanya kepada Allah. Sholat cuma 5 menit kan, masa tidak baca ngosongkan hati dari kehidupan dunia? Pasti baca amun kita berusaha. Amun kita lama itu uji Allah, tastaqima ibadah juga, pasti ibadah kita itu istiqomah. Pasti diurusi sama Allah, tidak usah mikirkan yang lain. Intinya apa? Cak kotoran ngambang di kali, nah itu sudah itu. Yang penting jangan nyangkut, biasa sampai jalan tuh. Waktunya ibadah, sholat, ya waktunya ngaji. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Waktunya sholat ya sholat, waktunya duduk di majlis ilmu ya di majlis ilmu. Kadang orang yang di luar sana tidak kebanyakan itu ngurusi dunia, ngatik Pak ketenangan ngurusi dunia itu, ngatik ketenangan sama sekali ngatik nanti. Nah oleh karena itu, amun kita nak ibadah kepada Allah, kita itu harus istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa inna masalah dunya wal akhirah kama salid darrataini in aradaita ihdahuma asfaqtal ukhra. Dunia itu ibarat Pak, dunia sama akhirat itu ibarat bermadu. Apa bahasa di sini bermadu? Poligami ya. Poligami Pak. Contohnya ini, kita poligami punya bini 2. Amun kita sering-sering ke bini yang muda, bini yang tua mana perasaannya? Cemberut pasti. Begitupun amun kita sering di bini muda, itu pasti bini muda itu cemberut amun kita sering ke bini tua. Begitupun dunia sama akhirat Pak. Amun kita sering ke dunia, mengurusi dunia pikiran ini, tidak pernah mikir akhirat cemburu Pak. Tapi amun kita mikirkan akhirat, mana cara mikirin akhirat? Ibadah yang benar, hati dibersihkan, dunia cemburu, pasti dunia melok kita. Cobalah praktekkan. Sudahlah, ibadah yang benar, bersihkan hati untuk beribadah, bertajarut, wazuhdi fiha di dalam dunia. Insya Allah apa yang kita harapkan hanya semata-mata untuk Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita Pak. Kadang-kadang kita tidak nak ibadah tapi kita tidak tahu cara membersihkan hati mamanya. Yang kita urusi ini zahirnya baik, kita tahu itu sholat itu Allahu Akbar, terus ruku sujud, bukan mah itu sholat itu Pak. Bukan mah itu sholat itu. Amun menurut ulama tasawuf tidak terpakai hal itu. Tidak terpakai. Untuk apa kita jungkang-jungking, tidak terpakai dalam hal itu. Tapi amun kita sholatnya kita praktekkan lisan, hati dan gerakan, itu termasuk kita belajar zuhud kepada dunia, kita kosongkan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya lemah. Apa yang kita terima? Lazat,
kita nikmat melakukan ibadah, tidak banyak pikiran kemana-mana, pokoknya selamat dunia akhirat. Itulah rintangan menghalangi kita dalam beribadah. Ada ditanyakan? Ya Pak. Apa? Sholat taubat itu Pak tidak harus malam. Sehari 100 kali lebih bagus. Habis sholat isya, sholat taubat. Sholat maghrib, sholat taubat. Balik ke rumah sebelum tidur, sholat taubat. Bangun tidur, sholat taubat. Sholat taubat. Itu sholat taubat. Sebelum tahajud, sholat taubat. Semakin banyak sholat taubat, semakin bagus. Makanya Pak, jangan pernah kurang setelah sholat itu baca istighfar 100 kali. Sudahlah, beres. Urusan dunia itu amun kita sering istiqomah baca istighfar itu beres. Kita dapat ampunan Allah, segala urusan dunia dilancarkan oleh Allah. Makanya sering-sering ingati waktunya sholat taubat itu tidak harus nunggu waktu sekuat kita. Ya amun sekarang gitu tidak sholat taubat, boleh sholat taubat. Boleh dilaksanakan kapan baik, karena semakin banyak akan semakin bagus. Insya Allah balik dari sini, agak balik untuk selanjutnya sampai mati sering-sering sholat taubat. Oke. Ada lagi? Ya Pak Haji? Mana cara kita mengosongkan hati untuk urusan kepentingan dunia? Maksudnya itu Pak, bukannya kita ini tidak begawi, bukan. Mengosongkan hati itu maksudnya itu kita bersifat zuhud. Maksudnya bersifat zuhud itu tidak terlalu hubud dunia, tidak terlalu cinta dunia. Kita begawi, waktunya sholat ya sholat. Kadang kan kita tidak mak itu, lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Woi aman itu lemak lah aku duluan Pak, tinggal tidur di rumah, tidak begawe lagi. Bukan mak itu caranya, itu zuhud itu mak itu. Zuhud itu secara harfiahnya itu maksudnya itu mengosongkan hati dari urusan kepentingan dunia. Bukan kita tidak boleh nyari dunia, boleh silakan. Terus yang kedua, mana mentito tidak mencari dunia? Apa dunia itu tidak datang diwe? Jadi rezeki itu ada rezeki kasbi, ada rezeki sikoknya lagi, rezeki yang dicari, rezeki yang tidak dicari. Lebih bagus mana? Lebih bagus yang tawakal. Tawakal itu maksudnya apa? Ya begawe tawakal itu. Tapi wong yang tidak begawe juga itu pun tidak harus tidak begawe. Maksudnya mana? Yang tidak begawe itu tidak mungkin tidak dapat rezeki. Rezeki itu cuma namanya Pak. Rezeki itu bukan berbentuk harta. Sehat. Kita bangun tidur masih pacak bernapas itu rezeki itu. Bangun tidur masih pacak ngomong itu rezeki. Amun kita nak tawakal ikhtiar diperbolehkan ikhtiar. Amun kita nak tawakal, rezeki itu datangnya tawakal. Mana contohnya? Kita ibadah kita cinta sama Allah, kita berusaha untuk takarub kepada Allah, dekat dengan cara apa? Puasa, sholat. Itu rezekinya datang dia min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah tidak disangka. Ada ceritanya mak ini Pak. Imam Syafi'i sama Imam Malik, beliau ini kan guru sama murid. Imam Syafi'i muridnya, Imam Malik gurunya. Jadi waktu ngaji
Uji gurunya itu, uji Imam Malik itu, Syafi'i. Rizki itu tidak perlu dicari. Rizki itu pasti datang di web. Uji Imam Syafi'i bertentangan sama hati gurunya. Uji Imam Syafi'i, mak mana guru aku ini? Amun kita tidak begawi, kita tidak dapat rezeki. Sudahlah. Akhirnya Imam Syafi'i ini balik sambil gerutu hatinya itu, Pak. Tidak benar guru aku ini. Tidak benar ini ajarannya ini. Mana tidak begawi kita tidak dapat rezeki. Aku tak kutunjukkan sama guruku bahwasanya kita begawi itu pasti dapat rezeki. Waktu Imam Syafi'i berjalan, tiba-tiba jingok ada orang kampung lagi panen anggur. Akhirnya Imam Syafi'i datang ngomong sama orang punya petani anggur. Boleh aku membantu? Maksudnya itu melok panen itu nah. Buruh. Akhirnya diperbolehkan melu buruh. Habis begawe panen anggur itu diinjul anggur sama petaninya lah kunci anggur. Woi dengan bangga hati sombongnya Imam Syafi'i ini datang sambil berjalan nak aku tunjukkan sama guruku nak kutunjukkan sama guruku bahwasanya rezeki amu tidak begawe itu tidak bakal datang. Lah di depan Imam Malik, guru. Nah, aku ini dari hasil begawe ini dapat anggur. Nah, amu tidak percaya coba rasakan lah guru. Dirasakan sama Imam Syafi'i sampai makan anggur tuh main temannya tidak begawe dapat rezeki dari Allah. Subhanallah. Itulah uji Imam Malik. Imam Syafi'i tidak baca ngomong apa-apa, Pak. Terdiam dia. Makanya rezeki itu ada rezeki yang datangnya dari sangka-sangka karena jalannya rezeki itu banyak, Pak. Dari jalan ikhtiar, dari jalan tawakal, dari jalan yang lainnya, baca, Pak. Tapi gitu tidak harus mak itu juga. Sedangkan kita ini masih maksiat sama Allah mentang-mentang dia Ustaz lemah di rumah duduk begitu. Nah, sama cara kata di zaman itu nah. Tidak sebenarnya ini nyinggung apa mana penting? Itu nama. Tapi jangan dianggap amun kita belajar halma ini tidak harus begawe ya Pak ya. Yang namanya zuhud itu cuma mengosongkan hati dari urusan kepentingan dunia. Tidak menghilangkan idah. Amun menghilangkan bukan apa namanya makom kita, bukan makom kita. Karena kita ini masih ada nafsu ini segala macam itu. Ada lagi? Lanjut Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah sholat taubat. Nah, sholat taubat itu kan di rakaat setelah salam itu berdoa sambil sujud. Apa gimana itu Ustaz? Pengertiannya tadi. Jadi setelah salam yang paling bagus itu Pak, dikala kita memohon kepada Allah itu sambil sujud. Setelah salam, nak kita membaca astagfirullahaladzim duluan tidak apa. Setelah selesai wiridan, kemudian kita bentuknya itu kondisi dalam keadaan sujud. Nah, waktu dalam keadaan sujud itu kita akui kesalahan kita segala macam. Setelah kita mengakui kesalahan, kemudian kita mengharapkan apa kita pinta kepada Allah. Nah itu sambil sujud. Karena kondisi sujud itu seorang hamba ketika dalam kondisi sujud itu parah sama Tuhannya itu Kondisi yang paling bagus kita ini dalam keadaan sujud. Terus puji Rasulullah itu amun di akhir setiap sujud sholat itu maka banyak berdoa. Maksudnya banyak berdoa itu tempat ijabah doa dikala bersujud. Tapi amun sholat berjamaah jangan lama-lama. Terkecuali sholatnya di WA, nah itu amun sholat di WA 3 jam 4 jam majulah. Jadi itu cara kondisi kita dalam bersujud kepada Allah. Lagi? Jadi dilapaskan Pak Ustaz. Dilapaskan waktu sujud itu. Ya dilapaskan, karena itu kan di luar sholat ya. Ya. Di luar sholat itu.
laki namun begitu berjamaah sedangkan nak di rumah intinya itu boleh setelah sholat di berjamaah tetap balik ke rumah niat sholat zuhur ya bisa dulu maghrib niat maghrib juga niat dalam hati kodok sholat yang lalu jadi boleh kan 2 kali sholat itu mungkin di rumah itu malu jadi di kawan ya aku ada dari kawan jadi ulang itu kan niatnya ya sekarang mah ini kita kan melaksanakan sholat terus bentuknya kita melaksanakan sholat di rumah lagi tuh apa? Sedangkan wanita itu kan lebih bagus kan sholat itu di dalam kamar yang paling afdol, yang paling utama. Lebih baik itu nak jamaah ataupun idah tetap afdol. Wanita sholat di kamar. Amun yang laki yang lanang ini lah sholat di masjid ya sudah. Nak ngapoi lagi dia nak ngimami yang rumahnya itu. Terkecuali amun yang lanang tidak sholat di masjid, waktu di rumah lajulah nak ngimami. Nah itu nah. Tidak harus kita nak sholat lagi, nak ngimami lagi. Nah itu. Lah itu dapat kodonya dapat. Iya tidak. Iya mana? Amun kita nak kodok, sedangkan niatnya berbeda. Sedangkan kita nak berjamaah sama rumah, bukan kodok. Ya lebih bagus kita lah selesai sholat di rumah. Ya bagus tadi sarannya itu. Mending kita sholat kodok, mengkodok kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Nah itu, anak kita nak sholat wajib lagi, nah itu boleh. Iya bagus lah di masjid. Hebat lah. Uang yang takbirnya berbarengan sama imam itu luar biasa keutamaannya itu. Selama 40 hari baik. Allahu Akbar luar biasa. Awan pacak selama-lamanya. Tapi kadarnya itu 40 hari. Yang paling utama berjamaah itu takbirnya berbarengan dengan imam. Maksudnya bukan masbuk, tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Hari. Apa? Nak 2 rakaat, nak 4 rakaat boleh. Misalnya kita nak sholat 4 rakaat, 2 kali salam, boleh. Nak langsung, boleh. 4 rakaat, 1 kali salam, boleh. Iya. Amun aku biasanya 2 rakaat sudah salam, tegak lagi, sholat lagi. Lemak malam, sebelum malam itu Pak, kita sholat taubat dulu. Terus habis sholat taubat silakan nak sholat hajat atau sholat tasbih. Setelah itu nak sholat tahajud boleh. Kemudian ditutup sama witir. Nah itu selesai ditutup sama witir. Jangan khawatir. Amun kiranya kita ini biasanya cak bulan Ramadan biasanya itu. Kadang-kadang amun kita lah sholat witir di masjid pasti punya perasaan aku lah sholat witir. Tidak boleh setelah sholat witir laksanakan sholat. Boleh melaksanakan sholat lagi di rumah. Nak sholat tahajud boleh. Tuh. Jadi kalau kita witir di masjid, kalau sholat tahajud tidak witir lagi, apa witir lagi? Tahajud beda tahajud. Witirnya kan sudah. Sedangkan cak witir juga amun kita nak sekaligus 3 rakaat itu dibedakan niatnya. Amun nak kita putus 2 rakaat itu usolli sunnatan minal witri. Pakai min. Maksudnya mamano? Karena witir itu kan ganjil. Witir itu ganjil. Nah, apa witir dilaksanakan genap ganjil. Jadi amun niatnya kita ini usolli sunnatan minal witri. Kira-kira mak inilah, ya Allah, aku sholat witir. Nah, aku cicil dulu 2 rakaat. Ya 1 rakaat lagi agak itu nah. Tapi amun sholatnya langsung 3 rakaat, niatnya usolli sunnatal witri. Tidak pakai min lagi. Maksudnya min itu ya Allah, nah aku sholat witir dulu nah, yang sebagian dulu, separuhnya dulu, yang 1 rakaat lagi dulu.
Yang afdal itu menurut ulama dari kalangan Syafi'iyah 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat. Amun yang 3 rakaat sekaligus itu pendapat ulama makruh karena tasyabuh menyerupai daripada sholat wajib. Kadang-kadang gitu ini amun adat ulama itu harus melu adat, tapi yang kita tidak melu adat kadang ditinggali jamaah lah. Karena lah tradisi di sini 3 rakaat langsung. Ya ada yang diperbolehkan langsung 3 rakaat sekaligus diperbolehkan. Ada lagi? Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asal dan maghrib itu berkode berapa? Subuh berangkat selesai jam 8. Yang tertinggal itu sholatnya zuhur, asal, maghrib. Karena sampai di Purwokerto itu jam hampir bisa. Jadi yang dilaksanakan qadha sholat zuhur, jamaah takdim atau jamaah akhir, asar dan maghrib atau bagaimana cara melaksanakannya? 3 rakaat yang 3 waktu sholat. Ya kan, namun kita nak jamaah itu kan ada pasang-pasangan ya. Amun kita nak jamaah maghrib ke jamaah akhir, berarti isya ke maghrib ke asar ke maghrib. Ya, asar ke maghrib sedangkan zuhur tidak terlaksanakan. Ya kita qadha sholatnya. Qadha sholat zuhur kemudian kita melaksanakan. Nah, itu. Ya, amun ke Purwakarta kan itulah masuk kategori biasanya itu. Karena kan kita melaksanakan jamaah takdim atau jamaah takhir itu kan ada jarak tempuh biasanya. Tapi kadang-kadang ada banyak ulama yang menyangka ujinya tadi bapak dari dalih berdalih itu gitu naik mobil di setiap jalan itu ada masjid. Nanti alasan lah itu. Ada banyak tema itu kadang itu. Jadi begitu sampai di Kemari, tidak pernah sholat zuhur di rest area. Oleh karena itu aku laksanakan karena aku laksanakan awal tadi tetap yang zuhurnya itu di qadha wae tadi. Nah, jadi sholat yang kita tinggalkan. Amun lebih baiknya, amun misalnya kita nak dapat keutamaan sholat zuhur tadi, kita sholatnya itu sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Misalnya zuhur kita dalam keadaan mendesak tadi, kita sholat lihurmatil waktu, maksudnya menghormati waktu. Amun kita ada waktu lagi, aja sholat zuhur. Malah bagus Pak itu. Itu juga termasuk urusan dunia yang Pak itu. Yaitu penghalang salah satunya. Tadi sopir kita istirahat cukup 15 menit. Cukup 15 menit. Diingat Pak. Huma kal masyriqi wal maghrib bi qadri ma tamilu ila ahadihima a'rad 'anil akhir. Dunia sama akhirat itu sama baik diibaratkan barat sama timur. Amun kita berjalan ke barat pasti melok dina bayangan nah. Pasti melok bayangan. Kita berjalan ke timur melok pula bayangan itu nah. Maksudnya mana? Amun kita menghadap ke kiblat barat, pasti kita membelakangi timur. Amun kita menghadap ke timur, pasti kita membelakangi barat. Begitupun kita dunia sama akhirat. Amun kita sibuk mencari kepentingan urusan dunia, kita ini membelakangi akhirat. Begitupun amun kita mengurus kepentingan akhirat, berarti kita membelakangi kepentingan dunia. Otomatis dunia pasti melo. Mak itu nah.
Juga lah, lemak Pak. Amun kita belajar mak ini, kita langsung kita praktekkan. Mana cara kita praktekkan? Seperti pertanyaannya Pak Haji tadi. Mana cara kita ini mengosongkan dunia itu? Kita amun tidak tanpa belajar, tak baca. Entah besok, entah malam berusaha mana kita kosongkan hati kita dari hiruk-pikuk kepentingan dunia. Kita fokuskan hati kita ini Allah, 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 Allah. Sudahlah, amun hati ini selalu ingat dengan kepentingan akhirat, ingat kepada Allah, pasti kepentingan dunia akan ikut bersama kita. Jadi mak itu, Pak. Jangan khawatir. Tadilah dicontohkan, pasti yang menciptakan mengurusi yang diciptakan. Tidak mungkin Allah menciptakan Ustadz Makmum sudah biarkanlah hidup di daerah situlah. Cari itu nanti diurusi sama Allah. Seperti hal contohnya Pak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berusaha untuk mengumpulkan antara dunia dan akhirat, tidak baca. Terus Salman Al Farisi ini dagang, berusaha untuk mengumpulkan dunia dengan akhirat, tidak baca. Nah, mana contohnya kan? Kita dagang. Sudahlah, aku nak berdagang. Insya Allah aku tidak bakal meninggalkan kepentingan akhirat. Tapi Pak, dengan dagang tersebut kadang-kadang akhirat tertinggalkan. Sekarang aku tanya Pak, bapak-bapak dagang di pasar, dagang baju, jam 12 azan lah nak selesai, tiba-tiba datang pembeli, truk, nak borong baju sekoni, harganya misalnya 10 juta. Bapak nak melayani pembeli tersebut, aku langsung nak ke masjid. Pak Haji, Masya Allah. Baru belajar malam ini lah zuhudnya niatnya Pak Haji. Sampai zuhudnya. Lah masuk zuhudnya Pak Haji. Masya Allah. Lah masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas jangan sampai itu dipraktekkan Pak Haji. Pasti Pak, kita mikirkan apa yang di dalam otak kita ini. Pasti mikirkan dunia. Apa yang dipikirkan dunia? Sayang niat dari tadi pagi kita nunggu pembeli ngati, tiba-tiba pas azan datang pembeli. Mana nak belinya sekalinya besar lagi 10 juta itu. Pasti kita mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Itulah Salman Al Farisi Pak. Berusaha untuk mengumpulkan dunia dan akhirat, tidak baca. Jadi kita harus ngalah. Ngalahnya mana? Kita tinggalkan dunia, atau kita nak mementingkan akhirat. Tapi Allah janji. Ya tidak baca ngomong agak Pak ya, belinya habis sholat dulu. Tuh. Tapi Allah itulah janji, amun kita mementingkan urusan akhirat, maka dunia akan melok sama kita ini lah tuh. Jadi persoalan yang ini Pak, caranya itu kita harus berusaha untuk mengalahkan dunia yang fana ini untuk pilihan kita kepada akhirat agar kita selamat. Maksudnya terhadap urusan dunia yang bersifat batin dan memunculkan kehendak atau keinginan. Jangan terlalu berharap. Maksudnya jangan terlalu berharap kepada sesama makhluk. Kita berharap kepada Allah. Karena amun kita berharap sesama makhluk itu punya nafsu. Contoh ini. Aku nak minta duit atau minjem duit sama Ustaz Makmum. Belum apa-apa lah, ngatik baik lagi lah. Contoh. Jawab ngatik wah. Awan kita ngarepkan sama Ustaz Makmum, itu belum apa-apa lah diomong ngatik, itulah manusia Pak. Tapi amun kita menyandarkan harapan kita kepada Allah, tidak menyandarkan kepada harapan kepada manusia, insya Allah keajaiban itu gancang datangnya Pak. Gancang datangnya. Kadang kita ini tidak mikirnya ke sana kan?
Tidak mikirnya ke sana. Amun kita tidak minjem sama Ustaz Makmun, amun kita tidak minjem sama Pak Haji, nak satu lagi. Berarti dia menduakan Allah. Na'udzubillah, itu sama baik menduakan Allah. Syirik, Pak. Syirik. Bahaya. Kadang kita itu tidak merasa sama itu. Seperti hal contohnya ini, amun kita besok tidak pacak makan, itulah mendahului kehendak Allah. Berarti kita tidak yakin dengan adanya Allah. Makanya ucapan namun kita biasanya belajar tasawuf ini, Pak, hati-hati dalam lisan, hati-hati dalam perbuatan, yang paling penting hati-hati di dalam batin. Amun perilaku kita maksudnya itu lisan kita lah bagus, selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu zuhud kepada dunia, hati kita selalu kosong kepada urusan pentingan dunia, hati kita dipenuhi dengan kepentingan akhirat, tenang gitu, Pak. Lemaklah hidup jamaah asalam ini. Cak tadi aku jengok masuk, ujian kuih baru dapat hidayah cak ini. Biasanya ngopi merokok, inilah halakoh ngaji yang di sana wirid, yang di sana, insya Allah ya. Alhamdulillah. Allah Akbar. Lemak-lemak itu, Pak. Tidak harus lama. Taruhlah 10 menit, 15 menit zikir, halakoh talaki tadi sama Ustaz Makmun itu, setelahnya nak ngopi, nak merokok, tunggu isya, lemak-lemak itu. Maksudnya besok-besok lagi setelah maghrib, duduklah bareng-bareng cak tadi, yang lain nak zikir-zikir silakan. Setelah sudahnya itu sudah nak ngopi-ngopi, lemak itu, Pak. Berarti itu sama baik. Berarti bapak-bapaklah berusaha untuk zuhud kepada dunia. Amin ya Allah. Merokok ngopi itu kan dunia, Pak. Bapak duduk ngaji, bapak duduk zikir, berarti bapak mementingkan akhir. Berarti bapak zuhud kepada dunia, mementingkan kepentingan urusan akhirat. Belum ngaji masalah zuhud, malah zuhud duluan tadi itu. Sesudah maghrib tadi zuhud duluan tadi itu. Insyaallah. Lemak-lemak itu, Pak. Hati tenang. Apalagi zikir terus. Allah, 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 Allah. Mantapkan di dalam hati. Makanya kemarin sering pembahasan sama Pak Haji, mana sih cara zikir ini selalu ngambang. Zikir itu, Pak, ada sanad pertalian mursyid. Kita ini harus diijazahkan dulu biar zikir itu lemah. Kita diajarkan tentang latifah. Ada latifah sirri, ada latifah qalbi, ada latifah khofi. Makanya wong dulu itu waktu narik la ilaha illallah, sebenarnya itu bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena wong dulu itu jingo ulama-ulama dulu itu belajar thariqah zikir, sebenarnya ditarik dari itu la sampai ke tengah-tengah alis, la turunkan ke tengah-tengah hati, illallah. Karena di sini ada segumpal daging, namanya hati. Hati itu, di dalam hati itu ada sifat dengki, sifat hasud, sifat iri. Mana caranya mengurangi sifat iri tersebut? Kudu contoh, Pak. Batu amun lamo-lamo ditutusi terus pecah tidak kira-kira? Pecah. Misalnya tidak pecah, walaupun tidak pecah pasti gompel. Begitupun hati. Hati ini, Pak, amun sering kita genjot dengan kalimat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hancur di hati itu, Pak. Lembut, tenang itu. Makanya sering-sering tawajuh. Maksudnya mana tawajuh? Tawajuh itu kita nyebut kalimat Allah, hati itu terfokus daripada hati. Allah, Allah, Allah. Nah itu. Tapi yang untuk itu agak baik. Jangan, karena belum diijazahkan. Agak stres lagi. Kita benahkan dulu hati. Iya, kita benahkan dulu hati. Amun hatilah bersih, pasti nikmat zikirnya, Pak. Pasti nikmat zikirnya. Jadi kuncinya itu sebenarnya badan kita ini hati nih lah, Pak. Kunci yang sebenarnya ini hati nih lah. Amun hati kotor, kemarin lah jelaskan. Amun hati kita ini kotor, pasti hati kita gelap. Tapi amun hatinya bersih, dikala kita melaksanakan ibadah,
Zikir nikmat. Nikmat. Memang beda, Pak. Zikir amun belum diijazahkan sama tidak diijazahkan tuh beda, Pak. Amun tidak diijazahkan tuh lemah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lemah nih. Tenang pikiran. Tapi amun diijazah tuh ngambang. Nak kita la ilaha illallah. Nak ngatik kelemahan Pak di dalam hati, ngatik kelemahan. Karena itu ada tali persanadan, ada sanatnya kita diijazahkan sama guru. Amun kita zikir kan harus tahu metodenya. Kita nak buat tahu baik, amun kita tak tahu ilmunya, tak jadi perahu. Begitupun kita zikir, amun kita tak tahu tata caranya zikir, sama baik. Nah itu, nah makanya harus ada guru sama diijazah. Jadi mak itu intinya kita ini harus zuhud terhadap dunia. Bagaimana cara zuhud? Bitajarrudi, mengosongkan hati untuk kepentingan dunia. Aman kita lah mengosongkan hati dari kepentingan dunia, ibadah lemah, ibadah nikmat, ibadah lezat kepada Allah. Jadi itu artinya jangan banyak-banyak. Lagi aman banyak-banyak kepenuhan luber lagi kan. Jadi itulah tentang kita zuhud kepada dunia, rintangan-rintangan yang menghalangi kita terhadap ibadah kepada Allah. Kadang-kadang yang buat kita tidak istiqomah dalam beribadah itu salah satunya dunia dan isinya. Coba perhatikanlah, pasti kita terpikirkan dalam hal itu. Ngapa bapak-bapak itu dalam beribadah tidak istiqomah, dalam beribadah ngatik kelezatan, ngatik kenikmatan, karena bapak-bapak ini tidak galak membedah hatinya dia. Nah, malam ini kan kita belajar kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Kita tahu caranya kita membersihkan hati. Bagaimana caranya kita zuhud kepada dunia. Bagaimana caranya kita ibadah supaya ibadah kita ini istiqomah kepada Allah. Kalau kita tidak ngaji ini tidak bakal tahu. Yang kita pikirkan kan kita ngaji fikih lah sudah. Fikih itu ngaji anggota badan. Tadi aku contohkan kita sholat, sujud, ruku, jogging lagi, bertegak lagi, jogging lagi. Mana? Nah itu, nah intinya ibadah itu harus bersatu, harus sinkron antara zahir dan batin. Nah sedikit tentang zuhud karena waktu lewat sejam setengah. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat, bapak-bapaknya diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan pacak zuhud terhadap dunia. Amin. Dan berusaha untuk membersihkan hati agar ibadah menjadi nikmat, lezat dan mantap. Amin ya Allah. Amin. Ala hadhihi walaupun niyatin sholiah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia acara pengajian kita pada malam ini, hari Rabu malam Kamis, yang insya Allah akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali dengan Al-Ustadz Gufron Afif. Saya sebagai pembawa acara atau kamera. Kalau ada kata yang baik itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu murni dari kami. Akhir wa kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.